Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Honda All New HR-V yang mesin 1500 cc tipe SE Matic warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda All New HR-V. Sebagai informasi, untuk mobil Honda All New HR-V ini total ada 4 tipe. Tipe terbawahnya ada tipe S, kemudian di atasnya ada tipe E, kemudian tipe tengah yaitu tipe ini, tipe Special Edition, dan tipe tertingginya ada di Turbo RS. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil Honda All New HR-V ini memiliki lebar 1,79 meter, kemudian untuk tingginya 1,59 meter, serta untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,33 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, untuk mobil Honda HR-V yang tipe SE ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian depannya sudah ada kamera. Ini fungsinya sebagai sistem sensor pengereman otomatis. Nah, yang menarik untuk fitur Honda Sensing ini sudah ada di semua tipe. Kemudian kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, ini untuk bagian depannya full berwarna putih. Ini sebenarnya menyambung, cuma ini untuk cupnya belum menutup sempurna. Untuk tampilan depannya, untuk yang tipe SE ini full sewarna body, hanya ada sedikit lace warna chrome di bagian atas. Ini sangat cocok bagi Anda yang tidak begitu menyukai aksen warna chrome. Nah, ini selain bagian atas, untuk logo Hondanya juga warna chrome, tapi kalau untuk grill utamanya semuanya full sewarna body. Jadi secara desain memang sebenarnya ini sangat futuristik. Kemudian lanjut ke bagian lampu utama. Nah, di sini untuk lampu utama, bagian atasnya di sini terdapat lampu LED kombinasi dengan lampu sen. Kemudian kalau untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya juga sudah menggunakan lampu LED. Untuk desain fog lampnya sudah modern. Nah, kemudian untuk bagian depan terdapat aksen over fender, serta untuk bagian front undercutnya berwarna silver. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Boris. Beliau adalah marketing untuk mobil Honda wilayah Solo. Untuk dealernya ada di Honda Solo Bintang. Kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, di sini untuk bagian atas, untuk yang tipe SE ini juga sudah dilengkapi dengan kaca panoramik. Lalu untuk bagian samping, bagian jendelanya di sini full berwarna hitam, mulai dari bagian les atasnya warna hitam, pilar B warna hitam, les bagian bawah juga warna hitam. Ini menyambung hingga ke bagian ujung. Lanjut ke bagian handle pintu model tarik, covernya sewarna body, dilengkapi dengan sensor keyless. Kemudian untuk spionnya juga sama, spionnya di sini covernya sewarna body, berwarna putih, di bagian ujung dilengkapi dengan lampu sen, serta nah yang menarik. Untuk sebelah kiri di sini sudah dilengkapi dengan kamera, fungsinya sebagai Honda Lane Watch. Ini fungsinya untuk mengurangi efek blind spot, terutama di area sebelah kiri. Dari bagian spion kita lanjut ke bagian ban. Nah, untuk velgnya di sini sudah menggunakan velg racing, untuk modelnya model single tone. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Nah, untuk profil bannya di sini menggunakan ukuran 225/50 R18. Untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Kemudian untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan suspensi jenis MacPherson. Untuk bagian samping terdapat over fender modelnya slim sekitar 4 jari. Ini menyambung hingga ke bagian bawah, termasuk untuk bagian samping juga dilengkapi dengan over fender. Dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kiri. Untuk bahan bakar menggunakan jenis bensin. Kemudian untuk bagian belakang, untuk sistem pengereman sudah menggunakan rem jenis cakram. Nah, ini ada di semua tipe All New HR-V. Serta untuk suspensi belakang di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, jika dilihat dari suspensi yang digunakan, ini menandakan untuk mobil HR-V ini mengutamakan masalah kenyamanan karena kombinasi antara MacPherson dengan torsion beam. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang untuk mobil Honda All New HR-V terbaru yang tipe SE warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini antena yang digunakan sudah menggunakan antena model shark fin, untuk warnanya sewarna body. Untuk bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan spoiler kecil, untuk desainnya sangat sporty. Nah, ini untuk bagian tengahnya dilengkapi dengan headmount stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem. Lalu untuk bagian samping di sini ada aksen warna hitam, serta untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan rear defogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Dan untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan wiper, dan untuk kaca filmnya di sini menggunakan kaca film merek Winkos. Lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk desain lampunya bisa kita lihat ini menyatu hingga ke bagian ujung. Jadi secara desain memang sangat futuristik. Nah, kemudian untuk bagian tengahnya di sini ada logo Honda berwarna chrome. Untuk desain bagian tailgate-nya didominasi oleh aksen piano black. Nah, ini untuk lampu sennya ada di bagian ujung, modelnya kecil.
Nah, ini kalau untuk lampu belakangnya bisa kita lihat, kalau sudah menyala tampilannya sangat elegan. Ini secara desain sangat khas, jadi kalau di malam hari kita bisa langsung tahu kalau ini merupakan mobil Honda HR-V yang terbaru. Lanjut, untuk bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kemudian di sebelah kiri bawah di sini terdapat emblem Honda HR-V warna chrome, serta sebelah kanannya kalau yang tipe SE ini polos. Di bagian belakang di sini ada sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, total ada 4 body sensor parkir. Lalu ada reflektor model horizontal dan untuk rear underguardnya warna silver. Untuk bagian bawah di sini polos karena mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Honda All New HR-V yang tipe SE warna putih ini. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, ini untuk kuncinya sudah kunci keyless, jadi otomatis. Untuk spionnya sudah auto folding juga. Selain itu dilengkapi dengan fitur immobilizer. Nah, di ujung pintu ini juga ada aksen keyless, jadi ketika kita tekan maka secara otomatis spionnya juga ikut melipat. Kemudian di ujung ada slot kunci manual. Oh ya, untuk kode produksinya bisa kita lihat di sini HR-V tipe SE warna putih. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian interior. Nah, ini selain menggunakan aksen keyless, kita juga bisa menggunakan remote biasa seperti tadi. Tinggal kita nyalakan. Nah, ini untuk tampilan door trim mobil Honda HR-V di sini didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atas menggunakan material bahan plastik. Untuk bagian tengahnya juga bahan plastik. Kemudian handle pintu bagian dalamnya warna silver. Untuk bagian tengah di sini terdapat beberapa tombol. Ini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik termasuk folding. Ini ada untuk pengaturan cerminnya. Lalu untuk belakangnya di sini ada central lock atau pengunci pintu, dan di belakangnya lagi ada window lock pengunci jendela, dan untuk power window sudah auto seat driver. Di bagian tengah ada laci penyimpanan kecil, kemudian untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch, dan di bagian bawah ada satu buah cup holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian depan. Nah, ini untuk bagian depan sudah ada pengaturan arah hembusan yang model baru, jadi mau arah hembusan sejajar atau menyebar. Dan untuk kunci, karena ini sudah menggunakan kunci keyless, jadi untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine. Di bawahnya di sini ada tombol untuk stability control, sebelahnya lagi ada tombol untuk sensor parkir. Lalu ini ada tombol untuk Honda Sensing. Di bawahnya ada laci penyimpanan yang terbuka. Lalu di bagian ujung di sini ada tuas untuk pembuka tangki BBM dan juga tuas untuk pembuka kap mesin, dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, pertama kita coba nyalakan. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Ini untuk tampilan cluster meternya. Untuk indikatornya ada indikator RPM di sebelah kiri, kemudian ada bagian tengah ada MID, dan sebelah kanan ada indikator speedometer. Lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya di sini ada logo Honda berwarna chrome, ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi, dan di sebelah kiri di sini ada audio steering. Ini ada pengaturan volume. Kalau ini ada tombol untuk pengganti channel. Untuk bagian bawah ini yang kanan kiri untuk pengganti frekuensi, ada Bluetooth handsfree dan juga voice command. Untuk sebelah kanan di sini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Hanya menarik, untuk cruise controlnya juga sudah adaptif. Nah, lalu untuk bagian setir sudah dilapisi dengan balutan kulit, jadi tampilannya lebih elegan. Di sini untuk setirnya sudah dilengkapi dengan pedal shift, jadi bisa menaik turunkan transmisi secara lebih instan. Untuk sebelah kiri di sini ada tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu, serta di ujung ada tombol untuk Honda Land Watch untuk menampilkan bagian samping. Nah, untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah, head unitnya sudah menggunakan head unit berukuran 8 inci, jadi sama seperti yang tipe turbo. Untuk fiturnya lengkap, mulai dari radio, USB, kemudian Bluetooth, ada smartphone connectivity juga. Di bawahnya lagi ada tombol hazard. Kemudian untuk pengaturan AC juga sudah menggunakan pengaturan digital. Ini ada pengaturan kecepatan kipas, kemudian ini tombol menyalakan AC, ini untuk air circulator, lalu ini ada mode arah hembusan. Di bagian samping ada front defogger, sampingnya lagi ada rear defogger. Lalu ini ada tombol untuk pengaturan suhu, dilengkapi dengan menu auto dan juga max cool. Di bawahnya lagi ada slot USB, kemudian di sini ada slot USB lagi, jadi sangat lengkap. Ada laci penyimpanan. Untuk transmisinya menggunakan transmisi matic jenis CVT. Nah, di bagian ujung bawah ini juga masih ada laci penyimpanan. Di sini ada satu buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Lanjut ke bagian tengah ada 2 buah cup holder sebagai tempat penyimpanan botol, dan di sini ada beberapa tombol lagi. Ini ada tombol icon. Lalu ini ada hill hold control, sangat membantu untuk kondisi turunan. Untuk handrem sudah elektrik, dilengkapi juga dengan fitur brake auto hold. Lalu di sini ada cover bahan soft touch, ini fungsinya sebagai cover konsol box.
Nah, dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke bagian sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan SRS airbag untuk fitur keselamatan, lalu bagian samping ada pengatur arah hembusan. Untuk bagian tengah dashboardnya ini tampilannya cukup mewah karena di bagian sini ada aksen piano black dan warna silver. Lalu untuk bagian glove boxnya ini modelnya model shock opening, jadi terlihat sangat mewah. Lanjut untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atasnya di sini dilengkapi dengan assist grip motor retract. Nah, untuk bagian atasnya covernya warna hitam. Untuk bagian depan di sini ada sun visor dilengkapi dengan cermin, lampu dan juga cover. Untuk bagian tengah, nah di sini untuk lampu kabinnya model dual zone jadi bisa dinyalakan terpisah, lampu LED juga. Untuk spion tengahnya di sini dilengkapi dengan fitur anti silau. Nah, ini untuk bagian panoramiknya covernya model sliding manual. Jadi bagi yang masih bingung, untuk kaca bagian atasnya ini bukan sunroof tapi lebih ke panoramik. Panoramik artinya kita bisa melihat bagian atas tapi kacanya tidak bisa dibuka. Nah, ini untuk panoramiknya memanjang hingga ke bagian belakang. Nanti untuk bagian belakang juga ada covernya sendiri. Nanti akan kami tunjukkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita tutup dulu untuk bagian cover atasnya. Di sini untuk sun visor si pengemudi dilengkapi dengan cermin, ada cover dan juga lampu. Serta untuk sebelah kanan di sini juga dilengkapi dengan assist grip motor retract. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Honda HR-V yang tipe SE ini. Kita lanjutkan ke bagian jok. Nah, ini untuk joknya menggunakan material bahan sintetis. Ini untuk bagian tengahnya menggunakan bahan fabric. Untuk materialnya terlihat lebih mewah, jadi tampilnya sangat elegan. Kemudian untuk bagian samping di sini ada pengaturan untuk reclining, ini ada pengaturan untuk head adjuster atau pengaturan ketinggian jok, dan untuk bagian depan ada tuas untuk sliding. Untuk airbagnya tipe SE ini ada 4 airbag, jadi selain depan 2, samping juga ada 2. Sudah cukup safety. Kalau yang turbo airbagnya bahkan sampai 6. Dari baris pertama kita lanjutkan ke baris kedua. Ini untuk handle pintunya ada di bagian atas. Oh ya, ada yang lupa tadi kita lupa matikan untuk start stop engine-nya, kita matikan dulu. Sekarang kita kembali ke posisi duduk di baris kedua. Nah, ini untuk bagian door trim sama seperti bagian depan didominasi oleh warna hitam. Untuk materialnya juga kurang lebih sama. Di sini untuk bagian armrestnya menggunakan bahan jenis soft touch. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver. Di bagian tengah di sini ada tombol power window dengan aksen cover warna piano black. Lalu di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk tampilan interior baris keduanya juga didominasi oleh warna hitam. Nah, untuk bagian atasnya di sini bisa kita lihat untuk panoramiknya memanjang hingga ke bagian belakang, ada covernya lagi. Lanjut ke bagian samping, di sini ada assist grip motor retract. Kemudian untuk jok baris keduanya kapasitas untuk 3 penumpang dilengkapi dengan 3 buah headrest. Untuk bagian tengahnya di sini terdapat armrest. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya di sini sangat longgar sekali. Tapi karena mobil Honda HR-V ini modelnya 2 baris, jadi untuk jok baris keduanya model fix dan ini memang sangat longgar sekali. Ini kalau dimuati oleh 3 orang dewasa juga masih sangat aman. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini ada seatbelt pocket atau laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian tengah, nah ini karena bagian atasnya digunakan untuk panoramik, jadi untuk AC blowernya dari bagian bawah, dan di bagian ujung di sini dilengkapi dengan 2 buah slot USB serta ada laci penyimpanan sebagai tempat handphonenya, dan di sampingnya ada laci penyimpanan lagi. Oh ya, untuk bagian atasnya ini, jadi untuk covernya modelnya model bukaan. Ini agak beda dengan bagian depan karena kalau bagian depan tadi model sliding. Nah, kalau yang ini modelnya model klep-klepan, memang agak sedikit ribet. Jadi kalau mau membuka panoramik harus diambil dulu, kemudian taruh di belakang. Nanti kalau sudah selesai baru ditutup lagi. Nah, ini mungkin nantinya akan menjadi banyak pertanyaan bagi para konsumen. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Nah, untuk bagasinya kita buka. Oh iya, ternyata yang tipe SE ini masih manual. Jadi kalau untuk yang model elektrik baru ada di tipe turbo. Kalau untuk bagasinya bisa kita lihat ini sangat longgar sekali. Kalau digunakan untuk memuat koper, entah bisa sampai berapa koper ini. Bahkan menurut saya sepeda lipat juga bisa masuk. Ini untuk bagian belakang ada karpet. Kemudian untuk lokasi ban serepnya ada di bagian dalam. Ini ada lampu kabin juga. Untuk lampu kabinnya model LED. Nah, ini untuk ban serepnya kita cek. Ini menggunakan full size, jadi sama seperti aslinya. Sangat menarik. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Honda All New HR-V yang tipe SE warna putih 2022. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjut ke bagian depan lagi untuk melihat mesin. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Honda HR-V ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Nah, kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Tapi ada 2 jenis mesin. Kalau yang tipe SE dan tipe di bawahnya menggunakan mesin 1500 cc biasa.
Kalau untuk yang tipe turbo atau tipe RS menggunakan mesin dengan dilengkapi dengan teknologi turbo. Nah, di sini kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu, kita pasang penyangga. Di sini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat sudah cukup rapi. Ini untuk bagian bawahnya sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga di bagian bawah kap mesinnya. Jadi bisa mengurangi efek kebisingan suara dan juga efek panas pada bagian kap mesin. Kita kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan ini mampu menghasilkan max power di angka 121 PS pada 6600 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 145 Nm pada 4300 rpm. Seperti yang kami bilang tadi, untuk yang tipe SE ke bawah, untuk mesinnya masih menggunakan mesin biasa, jadi belum turbo. Kalau yang versi turbo, karena sudah diberikan teknologi tambahan, jadi max powernya lebih tinggi di angka 177 PS. Nah, tapi kalau untuk fitur keselamatan kurang lebih sebenarnya hampir sama lengkapnya, karena ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk Honda Sensing juga sudah ada di tipe SI ini. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Honda HR-V yang tipe SE warna putih terbaru tahun 2022 ini. Untuk info lebih lengkap mengenai mobil Honda HR-V ini, jangan lupa untuk menghubungi Mas Boris. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda HR-V semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel User Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.